of the game. Oke, player of the game kita jatuh kepada Iron Shiki dengan Harriet-nya. Yap, ini salah satu faktor aku sebenarnya bingung. Oh, bukan bingung sih, aku galau antara Iron Shiki atau Favians. Karena kalau aku ngeliat early game-nya ditahan oleh Favians. Ya. Kerap kali dia di pressure, kerap kali dia diinvasi, tapi dia tetap tenang memberikan trade-trade-nya. Namun mid-late memang dipegang oleh Iron Shiki. Sudah saatnya lihat Starlium, Feather, Glaive, dan juga Holy Crystal. Itu udah lebih dari cukup untuk memberikan damage dan ya sangat disayangkan mobility untuk Harith itu over daripada carry. Yap. Dan ya awalnya tadi sebetulnya udah Bagus banget. Bagus banget ya. Tapi ini sering banget fight-nya di purple loh. Ya itulah mengapa aku tadi sebenarnya galau pengen kasih Favians juga karena dia tetap bisa nahan loh. Meskipun ke press dia tetap ngasih memberikan damage. Ya ini kita tahu ya Implosion. Mestinya Samuel hampir menjadi MVP. Ya hampir ya hampir. Tapi ya kayak fight-fight kayak gini nih sebetulnya Natexnya juga free hit kan di belakang. Ini Dan ini terusnya fight-nya di sini terus. Iya benar. Selalu ya di purple Implosion Flicker. Bagus banget sebenarnya setupannya ya. Cuman ini wah lihat Samuel dapetin satu di belakang tapi di sini Natexnya sini. Ya. Ya bagus. Terus kayak emang gak ada sisi pasti buat stopin Fanny-nya gak sih? Yap. Di sini teman-teman dari Onyx Prodigy, Natex terutama udah bener-bener on fire banget. Triple kill. Tapi lihat nanti dibalas ya oleh seorang Iron Shiki. Dan di sini Implosion yang timingnya bagus banget juga berhasil diamankan oleh Samuel. Namun ya di sini mereka terlalu overcommit. Ya, dan ini nih Iya. momennya kan. Masalahnya hardguard-nya udah masuk duluan kan sebelum sekarat dari boynya. Faviana juga masuk tepat waktu dan Implosion. Itu dari Richie. Ya kan? Balasan. Iya, Implosion curian walaupun Richie-nya tumbang. Tapi ternyata one straight push itu nyeseknya double-double loh. Iya, mid belum ke clear dan pas banget. Timingnya tadi makanya pas aku ngeliat timing, wah ini mepet banget. Ini mereka bisa banget melakukan end. Dan ya tampaknya game 13 menit, hampir 14 menit harus kita lewati untuk melihat aura yang lebih tenang di game kali ini. Mereka yang lebih ketekan, namun teman-teman dari Onyx, mereka sangat disayangkan ya. Lihat positif stat banyak banget. Dari Carry, dari Angela, Tigreal-nya juga 11 assist benar-benar positif. Namun mereka gagal untuk secure the point. Yap. Ternodai sudah game rate-nya. Oke, berarti game rate dari Onyx ya yang ternodai ya, Onyx Prodigy. Oke, tapi memang dari awal, dari 10 menit pertama ya, mereka sengit banget. Tapi and then one moment Ya. yang akhirnya menjadi straight push yang dimana ini nyeseknya banget gitu loh. Iya kan, maksudnya kayak kalah, padahal masih ada Natex gitu, tapi Natexnya juga gak bisa berbuat banyak tadi terakhir. 2 lawan 1 damagernya juga kan. Iya. Dan ya ini aku pengen banget juga kasih apresiasi ke arah Fabian yang lihat build-nya ya, sangat-sangat agresif meskipun ditekan, apalagi di saat tertekan duitnya masih bisa cukup imbang 10.000 juga. Dan lihat Malefic, Hunter, Blade of Ecstasis, dan juga Blade of Despair. Ya. Penetrasi 3 item dari Malefic, Hunter Strike, dan juga dari Heptasis. Tambahkan dorongan, suntikan Blade of Despair juga. Physical attack-nya cukup signifikan. Dan ya kita tentunya kasih apresiasi Rich Guy by GoPay. Natex. 800 GPM hampir. Walaupun ya dalam keadaan tertekan ya, dia masih bisa well farm juga. Yep. Tapi ini PR-nya berarti Valentina. Ya. Yang tadi kayak oke, muncul Tigreal tapi ternyata Valentina kan ada di sana yang akhirnya juga jadi mimpi buruk sendiri gitu loh untuk Onyx Prodigy kan. Sempat disentuh juga ya pas draft ya. Ini ada Valentina, AMU, gimana nih ada Implosion. Awal yang sebut dan wow luar biasa. Iya, jadi momentum changer walaupun lihat ini semuanya dipegang Onyx loh. Dari Rich Guy, The Carry, Sandbag, terus juga dari best wingman-nya. Yep. Tapi apalah daya gitu, apa yang sudah mereka bangun tuh runtuh seketika. Itulah yang terlalu fokus pakai kacamata kuda, mainnya offense. Mereka lupa untuk lebih disiplin di mana kelahi. Dan ya ini ekspektasinya ya satu-satu dan player of the game jatuh ke tangan mid laner-nya. Ya setuju sih, Yura dari tadi dengan 86 teamfight participation, dia yang delivering damage, dia juga yang bisa ngebait. Akhirnya dia nggak bisa jadi targetnya Richie loh dengan Black Shoes-nya itu. Ya, iya.
sebuah performa bahkan udah nyeker juga ya Pak ya, mid lanernya. Udah nggak pakai sepatu, Blood Wings lebih diamankan untuk extra shielding, extra life juga. Selain Immortal tentunya. Dan ya sisanya full ada utility dan juga power dari magic items. Enchanted dan juga dari sisi Ice Queen One untuk utility-nya tentunya. Dan Glaive dan juga Truncheon untuk damage-nya. Dimana 86% berhasil diamankan untuk team fight participation. Dan Yura menunjukkan apa? Dia nggak perlu nggak perlu bikin outplay dalam tanda kutip jadi POTG, tapi ya dia sangat-sangat kuncinya stabil. Konsisten ya, konsisten damage-nya. Tapi agresif banget sih, Aura mereka tahu lah ya, mereka punya power early juga dengan adanya Richie. Tapi ya dari tadi yang aku lihat sebenarnya juga ada satu shadow play of the game menurut aku. Oke. Ya. Shadow POTG, SPOTG. Lutfi kalau menurut aku. Ya, berhasil ya tuh beberapa kali ya mematahkan momentum, mematahkan formasi dari teman-teman dari Aura. Dari sini sih ini peluang besar banget namun tidak bisa dimaksimalkan. Dan teman-teman dari Onyx apa? Mereka tetap tenang. Kali ini malah teman-teman dari Onyx yang tadinya kurang tenang di game yang pertama, di game kedua benar-benar full tenang. Baik pada saat defense, pada saat offense. Lihat pertukarannya, lihat Yura. Gila. Targetnya. Dia bersama Natex kali ini jalan semua job desk-nya. Ya, ini hampir bisa defense sebetulnya ya. Ya. Ada bisa kesempatan buat balikin keadaan. Tapi lagi-lagi, ya tabrak sepertinya. Udah hilang 2 loh. Ya. Tapi mereka maju lagi kalau nggak salah. Ya kan akhirnya keculik 1-1 kan. Ya iya, mereka mikir menang orang. Tapi yang tadi sempat di-mention Yura ya. Dersa beserta dengan juga Boy-nya ini positioningnya lihat. Gila. Tag teamnya itu loh untuk kasih damage dan berujung Reja nakal sendirian seorang Ruby bagaimana di menit ke-27 menahan 2 wave yang sedang bertandangan tentunya impossible. Yap. Dan ini dari segi talent emblem yang memang dibawa juga ya. Sebetulnya udah super agresif sih dari Richie-nya, cuman jadi single target kan. Dia agak susah juga untuk bisa nge-lock karena Boy lincah, Natex jauh banget, Samuel dia punya immune, Yura dia punya black shoes, Lutfi dia tebel, gimana dong? Ya hanya early game saja tentunya dari seorang Gusion ini untuk lebih bisa shining. Namun ya dia berusaha sebaik mungkin. Ingat Bruno-nya aja sampai buat Athena. Yang tentunya itu membuat ya itu item respect lah ya bisa dibilang. Tapi itu membuat damage dari seorang Richie sendiri sedikit terhilangkan. Dan kalau kita ngebahas lebih detail lagi, ini sampai ya pertukaran item beberapa kali ya dari Aaron Shiki tentunya dengan Rose Gold. Natex juga ada yang tadi aku mention sampai build Athena. Tapi kalau aku lihat Yura nih ya, Blood Wings tadi sempat bahas juga, ini bagus banget sih item. Kalau misalkan udah masuk late game, Lilia nih nyontek item dari seorang Yura. Karena menurut aku ini item yang cukup stabil lah. Bener-bener bisa sustain, bisa kasih damage, udah tinggal mainin positioning. Kalian akan kemungkinan besar akan mendapatkan kill banyak atau mungkin assist banyak di dalam game tersebut. Wow, tapi memang ya ini pemuncak-pemuncak begitu mengerikan. Dengan akhirnya kita berakhir 2-1 lagi, Gon. Itu dia. Ini benar-benar apa ya? Aku udah expect sih ngeliatnya. Cuman ya sama nggak mau, ini adu gengsi. Udah lu aja yang kalah, nggak mau. Ya nggak bisa dong. Gitu. Tapi ya Red Sky by GoPay jatuh kepada Boy. Walaupun memang sebetulnya dari KDA-nya nggak terlalu tinggi. Tapi dari tadi sejari awal dia kerjanya farming aja ya kan. Jalinin lane aja. Ya. Gimana ya? Joy first pick. Tadi yang di first pick Fanny juga impactful. Dia nggak mau kalah dong. Masa Joy first pick gak impactful. Masa dan iya. Diberikan ke arah Boy tentunya memberikan impact yang signifikan sekali. Tapi lihat di carry-nya. Iron Shiki dengan cloud-nya 159.000 damage. Iya, terus kayak dari tadi kan dia selalu bisa ngasih ini kan DPS tinggi kan. Tapi balik lagi ada lifesteal, dibalas lagi. Jadi ya udah yang diterimanya juga banyak, ya heal up-nya juga banyak gitu loh. Maksudnya lifesteal-nya juga banyak. Jadi ya terlihat ya Iron Shiki jadi 159.000. Ya, ada 3 kepala loh yang 150.000 plus damage-nya memang 27 menit ya.
Ini ada Bruno 152, Lilia 150.000 dan paling tingginya Cloud atau dari Iron Shiki akan jatuh kepada Bruno ya. Reja Nakal untuk player of the game ketiga kita kali ini. Yap, Reja Nakal ini kalau nggak salah pernah ada di Super 24. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Berarti benar. Yap, dengan sebenarnya KDA-nya nggak terlalu tinggi kan, 105. Cuman dari tadi distraksi yang dia bawakan, dia ngezoningnya, informasi itu pasti terus-terusan disampaikan loh. Dan inilah itemization-nya dia first item langsung dominance. Dia juga ada Oracle. Jadi apa? Teman-teman dari Onyx yang udah ngebangun anti-region, baik itu dominance, baik itu si Halberd, baik itu NOD yang sudah diambil oleh Novaria, dia ada Oracle. Dia berhasil menetralkan item yang sudah dibangun dengan itemnya sendiri. Jadi itu yang membuat juga Uranus selain di holy healing oleh Rafaela, dia sendiri sustain. Gak masalah dia sandbag, gak masalah dia di ulti 3-5 member. Dia akan tetap berada di Land of Dawn. Dan kita akan melihat untuk segi recap apa yang terjadi. Ya, ini early game yang bagus banget sih buat Aura. Kalau kita ngelihat ya ini cukup one-sided ya bisa bilangnya. Cuman ya dari momentum inilah. Dimana dapat turtle dari sisi Reja Nakalnya berhasil dive dan lihat Richie. Flanking dengan diversionnya benar-benar on point sekali dari sisi timing. Dan kalau kita ngeliat juga nih, lihat Reja Nakal dia cari, dia buka, dia planin, skill 1 dan ini sih. Diversion play bersama dinosaurus. Itu combo yang kalian harus coba, ini lagi nonton di rumah, coba. Coba ya. Kalau dapat Barat, dapat Loi, coba. Iya, tapi Loi agak tricky sih ya. Cuman ini tadi momentum bagus banget juga yang akhirnya setidaknya ada sedikit fight yang bisa dimenangkan pelan-pelan ya sama teman-teman dari Onyx. Cuman akhirnya dibalikin lagi loh keadaannya. Nggak bisa, sedikit sulit. Kalau ya sebenarnya mereka mengandalkan apa? Teman-teman dari Aura untuk melakukan kesalahan. Iya. Cuman di game kali ini ya sedikit sekali kesalahan. Lihat di sini bahkan retry-nya on point, langsung dimakan, langsung hilang boy-nya dan disama. Di sini drive by-nya gagal, hampir saja ya dapetin curian. Namun setelah boy-nya ditangkap ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Teman-teman dari Onyx udah resikonya yang mereka ambil tidak terbayarkan. Dan Iron Shiki juga free banget masalahnya kan. Itu pede aja depannya ada 3 badan. Dan ada healer-nya juga. Tadi sempat shutdown terakhir tapi end. This is the end. Udah tidak menjadi masalah kali ini. Lebih cepat dari game sebelumnya. Tadi hampir setengah jam. Ini 15 menit saja. Belum genap bahkan. Dan teman-teman dari Aura berhasil mendapatkan genap. Lihat total killnya. 12 berbanding 2. Ini cukup menjadi cukup story writing ya. Dimana cukup dominan teman-teman dari Aura di game kali ini. Wow. Perfect number untuk Chrysophobia. 1-1-1. 1 death dan juga 11 assist. Di sisi lain juga ya Richie yang menurut aku surprising. Dia bisa membawa Gusion di game yang kedua tapi di Loi-nya di game yang ketiga lebih surprising lagi. Dan bahkan ya memberikan impact dengan diversion play-nya. Ditambah juga ini semua kelima member ini sih benar-benar lagi online banget untuk Aura. Dengan ada Flash of the Oasis, Necklace of Endurance juga yang di-secure sama Chrysophobia ya. Dia memotong lifestyle yang dimiliki oleh Samuel. Dia juga bisa ngasih shield tambahan buat lebih durability tambahan nantinya untuk bisa menjawab prolong team fight. Dan Fabian memang susah banget ditembusin ya, begitupun dengan Reja. Makanya ini harusnya titik tumpu damage ada di Natex yang memang juga nggak bisa berbuat lebih banyak lagi karena temen 4 lainnya babak belur. Akhirnya ya nggak bisa dibawa ke late game dan akhirnya menjadi kemenangan untuk Aura Esports di game yang ketiga. Yang berarti ya Onyx harus puas duduk di klasemen nomor 2 untuk klasemen C dan nomor 1 tentunya Aura. Dan kalau kita ngeliat Iron Shiki menjadi rich guy by GoPay. Iron Shiki ya cukup well farm ya karena terlepas juga dengan positioning dia aman. Itu kan yang depannya bekerja keras tuh. Betul. Barat Uranus, Rafaela ya kan. Dan juga ya nih sandbagnya 186.000 lihat damage. 186.000. Secondnya. Gila, ini nggak tahu deh nih. Main 14 menit kurang lebih ya. Menerima damage 186.000 dan kayaknya nggak ada deaths deh. Nggak ada. Barat juga zero. Luar biasa bener-bener Reja Nakal.
memberikan performa yang sangat-sangat baik. Jadi ingat kalau misalkan kalian mau main Ronus, ikutin Reja Nakal. Ya karena 2 point kill yang diambil sama Oni Prodigy kan satu ke Chris Phobia, satu ke Iron Shiki di momen terakhir tadi. Iya, betul. Jadi Louis, Barat, Uranusnya aman semuanya, 0 death dan 1-sided dan player of the match. Untuk kali ini 3 game yang sudah kita saksikan akan jatuh kepada Reja Nakal. Setuju. Setuju juga, ada setujunya. Dimana Reja Nakal ini ya menurut aku 3 game ya. Ya mungkin 2 game yang dimenang bisa dilihat. Ya nakal banget. Nakal banget, main-main ke depan. Ya zoning abis ya, makanya terlepas dari posisi untuk Faviannya bisa dapetin objektif. Terus juga dari Iron Shiki-nya bisa dapetin free farm. Ya ini ada XP laner yang babak belur. Coba tolong abis ini dicek ya, Reja punggungnya bolong nggak? Aduh. Takut. Lebih ke arah bonyok sih. Bonyok ya, takutnya. Karena benar-benar dipukul terus kan. Betul. Dan ya 105 team fight participationnya 50% tentunya. Dan ini berarti ya 3 match sudah kita lalui untuk hari ini. Wow. Ini tidak terasa juga ya? Tidak terasa ya karena memang ini peperangan yang cukup sengit antara ya pemegang klasemen lah ya, top 1 and top 2 sama